he has some tactics that we need to follow or what he believes that can help us get a good result. But there's also some freedom on the field. But he does have discipline, of course, but I think it's also very important outside of the football field. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, semalam saya sudah reaksi terkait beberapa pemain yang mungkin akan gabung dengan timnas Indonesia selepas Oli Romini. Kemungkinan besar Jairo Rediwell itu diupayakan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sekarang ini hanya menunggu daripada pemain itu sendiri untuk memikirkan yang terbaik sebenarnya. Tetapi sekarang ini, guys, sebenarnya ada ramai lagi pemain-pemain yang keturunan Indonesia ini ingin gabung membela timnas Indonesia. Cuma sekarang ini masa yang menentukan bila masa mereka akan mengambil sumpah WNI itu. Sekarang ini Indonesia hanya menunggu di bulan Maret untuk perlawanan melawan Australia dan juga melawan Bahrain, ya, itu di bulan Maret. Kemudian di bulan Juni akan melawan Jepang dan juga melawan China. Dua bermain di kandang yang wajib menang lawan China dengan Bahrain ini, dan dua lagi bertandang ke kandang lawan Jepang dan juga lawan Australia. Oke, apa yang ingin saya nyatakan di sini ialah Indonesia memerlukan ataupun membutuhkan penyerang lini depan ini yang sangat penting, yang sekarang ini diupayakan oleh Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong sebelum perlawanan di bulan Maret itu berlangsung. Jadi di sini ada beberapa lagi sebenarnya yang sudah disebut-sebutkan di video-video YouTube yang lain. Contohnya di channel Yusa Nugraha juga menyatakan bahwa Oli Romini dan Jairo Rediwell kemungkinan besar akan sama-sama mengambil sumpah WNI. Itu kita belum pasti lagi kebenarannya, tetapi melalui channel YouTube itu memang ada dia punya aura-aura kedatangan pemain-pemain ini. Dan Bung Ropan juga, daripada channel Bung Ropan juga sudah pernah menyatakan Oli Romini itu kemungkinannya akan mengambil sumpah WNI secepat mungkin sebelum Januari nanti, akan mengambil sumpah WNI secepat mungkin, karena ini mengikut sistemnya dia perlu didaftarkan juga segera untuk bisa bermain di bulan Maret nanti dan mengikuti training ataupun latihan bersama pemain-pemain lain. Jadi apapun, guys, di video pada kali ini saya ingin mereaksi lagi sekali. Tiba-tiba banyak yang ingin gabung timnas. Thailand dan Vietnam jengkel Indonesia jadi tim Eropa. Ini yang saya ingin reaksi pada kali ini. Oke, apa di sebalik video ini? Kita nonton dulu, kemudian nanti di akhir video saya akan memberi ulasan atau membahas sedikit terkait apa yang ada dalam video ini. Oke, guys, tanpa basa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Milano Jonathan, guys, bila akan ke Indonesia, kapan? Sandy Walsh baru-baru ini, terutama saat dirinya baru saja bertemu dengan calon naturalisasi Indonesia, Jairo Rediwell, dalam lanjutan Liga Belgia. Sandy Walsh mengatakan kalau untuk saat ini banyak para pemain keturunan dari Eropa yang menghubunginya dan ingin sekali menjadi bagian dari timnas Indonesia. Nah, melihat itu semua, jelas membuat Indonesia benar-benar dipantau oleh negara-negara tetangga. Dan selain Vietnam, sekarang ada Thailand yang bahkan merasa agak janggal dengan pergerakan PSSI dalam mencari pemain keturunan top dari Eropa. Sampai akhirnya, dalam waktu dekat, Indonesia beneran akan jadi tim ASEAN rasa Eropa dengan kualitas yang berbeda. Kalau gini terus Indonesia bisa jadi raja Asia. Wah. Tapi Thailand bagus sedikit sebab Medempang sudah ketemu dengan Bapak Erick Thohir. Mungkin ingin mencari pelajaran yang terbaik bagaimana Indonesia begitu cepat pergerakannya. Kalau dalam beberapa tahun terakhir PSSI telah menunjukkan reformasi besar-besaran, terutama sejak menunjuk Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI yang baru, perubahan demi perubahan terjadi di kancah sepak bola Indonesia.
mulai dari menambah kualitas wasit dan kini mulai menggunakan VAR, membenahi kualitas liga menjadi lebih sehat bebas akan mafia, hingga membenahi kualitas timnas Indonesia dengan mendatangkan banyak pemain-pemain keturunan dari benua Eropa. Bahkan tak main-main, para pemain keturunan yang didatangkan merupakan sosok yang menjadi andalan timnya masing-masing. Sebut saja Jay Itzas, Shandy Walsh, Kevin Dix, hingga Calvin Verdong. Pemain-pemain tersebut bahkan berhasil membawa timnas Indonesia mampu bersaing di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3. Ini makin ke depan lah Indonesia ini untuk mencari pemain-pemain baru sebenarnya. Jejas baru-baru ini mencetak gol ketika membantu klubnya ya. Wah, itu terbaik lah. Dari situasi yang ada, maka skuad Garuda yang seperti ini seharusnya Indonesia bisa mengatasi Vietnam. Gak cuma itu, Thailand yang selama ini dikenal sebagai Raja ASEAN mengakui jika kedepannya Indonesia akan benar-benar jadi tim terkuat di ASEAN dari segala sisi. Bahkan dengan melihat gambaran skuad yang dipanggil Coach Shin, Thailand sendiri kini beneran menganggap Indonesia adalah rival utama. Dan mereka nggak ragu mengatakan timnas Vietnam sekarang udah basi. Timnas Vietnam sudah kadaluarsa. Kadaluarsa. Tim biasa saja. Apa tuh guys? Vietnam secara bertahap menjadi tim yang sangat biasa. Kadaluarsa. Sebelumnya dari tim ini sudah benar-benar hilang di bawah asuhan Philippe Troussier. Sekarang rival utama kami adalah Indonesia dengan para pemain naturalisasinya. Tulis media Thailand, Philippe Troussier ini pun. Lebih lanjut, Thailand sendiri mengakui kalau dengan skuad yang ada, Indonesia sudah bukan saatnya lagi berbicara di level ASEAN, bahkan ada baiknya Indonesia diminta bergabung dengan zona lainnya agar mendapat lawan yang seimbang. Meski begitu, ini masih awal. Dan kendati di atas kertas Indonesia ini skuadnya mentereng, namun bukan jaminan kalau Indonesia akan semudah itu melibas lawan-lawannya. Di sisi lain, Vietnam pun makin pusing melihat perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan baru-baru ini, tim senior Vietnam susah payah ketika menghadapi timnas U22 Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Apalagi menghadapi tim senior. Duh, makin pusing deh. Apalagi dalam waktu dekat ini atau tepatnya sebelum babak ketiga kembali dimainkan pada bulan Maret mendatang, PSSI berencana akan menambah setidaknya 3 hingga 4 pemain lagi. Ini kita tunggu. Pemain itu jelas bukan 3 hingga 4 pemain. Mulai dari Ole Romani yang merupakan striker andalan tim Utrecht di Liga Belanda. Mauro Giestra, potensial, hingga Jero Redwell, sosok gelandang serba bisa yang pernah bermain menjadi andalan tim Ajax Amsterdam dan juga Crystal Palace di Premier League. Dengan bergabungnya para pemain-pemain di atas, jelas akan membuat timnas Indonesia makin sempurna. Itu yang kita perlukan sebenarnya di bagian lini depan tuh guys. Mesti ada pemain-pemain baru sebelum perlawanan di bulan Maret nanti ya. Sekurang-kurangnya 2 atau 3. Indonesia jadi panutan negara-negara ASEAN. Indonesia jadi panutan negara-negara ASEAN. Betul, ini betul. Sementara itu, dengan perkembangan pesat yang ditujukan timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir, menimbulkan rasa iri negara-negara tetangga. Malaysia contohnya. Mereka cukup iri dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan baru-baru ini, FAM secara terang-terangan mulai mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh PSSI. Ini betul nih guys. Termasuk mendatangkan pelatih asing dan pemain-pemain keturunan dari penjuru dunia. Oke, ini betul nih. Sekarang ini TMJ, Tengku Mahkota Johor, yang kemungkinan besarnya akan mengambil alih FAM daripada Datuk Aminuddin. Jadi beliau tengah mengupayakan untuk membawa kepelatihan yang baru, merombak segala struktur FAM daripada dia punya pengurusan dan juga kepelatihannya juga kepada pemain-pemainnya nanti. Dan kemungkinan memang akan ada pemain keturunannya untuk Malaysia yang akan dibawa oleh Tengku Mahkota atau TMJ ini. Jadi itu saya pun menantikan juga apa perkembangan terbaru daripada TMJ ini. Jadi nanti akan kita lihat di bulan Januari lah, lebih kurang begitu susun atur yang direncanakan oleh TMJ ini guys. Oke, kita lanjut. Di Indonesia, sepak bola dipandang sebagai proyek nasional. Mungkin sampai dibahas dalam rapat kabinet. Kita harus belajar dari sampai kabinet ya. Firdaus Mohamed dikutip dari New Straits Times.
Ia juga mendorong pemerintah Malaysia untuk meningkatkan insentif seperti pengecualian pajak yang lebih besar untuk menarik lebih banyak sponsor korporat ke dunia olahraga, khususnya sepak bola. Federasi Sepak Bola Malaysia merasa iri dengan dukungan besar yang diberikan pemerintah Indonesia kepada PSSI berupa kucuran dana 277 miliar untuk program sepak bola pada tahun 2025. Sebagai perbandingan, pemerintah Malaysia hanya mengalokasikan 15 juta ringgit Malaysia atau sekitar 54 miliar untuk mendukung sepak bola nasional pada periode yang sama. Ketua Komite Kompetisi Lokal FAM Firdaus Mohammed menyoroti perbedaan besar ini sebagai cerminan keseriusan Indonesia dalam membangun sepak bola sebagai proyek nasional. Firdaus menegaskan bahwa pendanaan memadai merupakan elemen penting dalam mendorong kesuksesan sebuah tim nasional. Setiap negara yang ingin sukses harus terlebih dahulu memperhatikan sisi keuangan. 15 juta ringgit Malaysia, meski naik dari sebelumnya 10 juta ringgit Malaysia, tetap tidak cukup. Sepak bola harus dipandang seperti bisnis, kata Firdaus dikutip dari News Straits Times. Sebenarnya selepas Indonesia ini disoroti oleh negara-negara luar, barulah negara-negara yang lain mulai mengikuti Indonesia. Jadi betullah Indonesia ini menjadi panutan kepada tim-tim di ASEAN ini. Kalau tidak Indonesia bergerak, negara lain pun tidak bergerak. Cetak sejarah ini. Hasil positif lawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, membuat Indonesia kini naik ke peringkat ketiga klasemen dengan mengemas 6 poin. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia yang nangkring di posisi kedua atau posisi terakhir untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 1 dari 2 tiket lolos langsung dari grup C hampir pasti jadi milik Jepang. Tim asuhan Hajime Moriyasu begitu superior karena sudah membukukan 16 poin dari 6 pertandingan. Dengan situasi saat ini, Timnas Indonesia tidak boleh lagi terpeleset jika ingin menaikkan target lolos di babak ketiga ke Piala Dunia 2026. Pilihan itu saat ini mungkin untuk dicapai. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih akan tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Melakoni 2 laga kandang kontra Bahrain dan Cina, serta laga pamungkas di kandang Jepang. Jika ingin lolos langsung, Indonesia wajib meraih poin saat dijamu Australia. Setelah itu, kemenangan mesti diamankan saat bermain di kandang melawan Bahrain dan Cina. Wah, itu wajib. Laga kontra Jepang juga tidak kalah krusial. Tambahan 1 poin di kandang Jepang berarti kesempatan yang lebih besar untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Andai skenario ini terwujud, Timnas Indonesia akan mengoleksi 14 poin. Angka psikologis ini cukup untuk membuat Indonesia mendampingi Jepang ke Piala Dunia 2026. Dengan catatan, Australia tidak meraih hasil bagus setelah menjamu Timnas Indonesia pada 20 Maret 2025. Dari segi jadwal, Socceroos masih akan bertemu 2 lawan berat, yakni Jepang dan Arab Saudi setelah bersua Indonesia. Potensi Australia gagal meraih hasil maksimal di 2 laga melawan Jepang dan Arab Saudi cukup terbuka. Jadwal yang tidak menyenangkan juga dimiliki Arab Saudi karena masih melakoni laga tandang melawan Jepang dan Bahrain serta menjamu Australia. Dan jika Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, jelas akan membuat negara-negara di Asia Tenggara makin menaruh respek besar. Betul. Karena Indonesia akan jadi negara ASEAN pertama yang bermain di Piala Dunia. Dan itu akan menjadi sejarah baru. Sejarah, kalau Indonesia ini masuk ke Piala Dunia, negara pertama daripada Asia Tenggara. Apapun dukungan tetap diberikan kepada Indonesia. Saya pasti negara-negara ASEAN juga mendukung Indonesia. Terlepas dari apapun, pokoknya mah kita selalu berikan dukungan yang terbaik untuk perjuangan Indonesia di sisa laga babak round 3 ini. Dan semoga saja dengan bergabungnya pemain-pemain baru seperti Ole Romani dan Jero Redwold pada tahun depan akan membuat timnas makin solid lagi dan mampu menyapu bersih di sisa laga babak round 3 ini. Oke guys, target untuk Bapak Erick Thohir Indonesia masuk ke Piala Dunia. Tapi sekurang-kurangnya target besar mereka ialah 4 posisi 4 ini dalam grup ini. Sama ada 2, 3, 4 yang bisa ini. Sekarang ini Jepang di posisi pertama. Jadi 2, 3, 4 masih bisa untuk diisi oleh tim Indonesia. Jadi dengan 4 perlawanan berbaki, lagi 4 perlawanan, Indonesia dijangkakan bermain 2 di GBK ini wajib menang lawan Bahrain dan lawan China.
Kemudian 2 lagi lawan Australia dan Jepang bermain di kandang lawan. Sekurang-kurangnya lawan Australia ini dapat 1 poin. Lawan Jepang ini kalau dapat 1 poin pun kira bersyukur, itu adalah bonus untuk Indonesia. Dan kalaupun Indonesia sebenarnya kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, itu sebenarnya adalah bonus yang sangat besar untuk Indonesia dan sejarah untuk ASEAN. Dan kalaupun tidak lolos, sebenarnya Indonesia sudah memberikan penampilan yang baik dalam perkembangan sepak bola di ASEAN ini. Permainannya sangat menghiburkan. Para fans yang dulunya tidak berapa mengambil berat terkait dengan sepak bola Indonesia ini, kini mencari-cari berita, perkembangan, dan setiap kali Indonesia bermain, ramai yang tertunggu-tunggu ingin menonton guys, ingin menonton sepak bola Indonesia ini. Jadi itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya Indonesia ini sudah berada pada satu tahap yang sangat membanggakan di ASEAN. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN yang lain coba untuk meniru ataupun mencontohi apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Itu tidak dinafikan guys. Saya sendiri melihat sekarang ini Malaysia sedang mengupayakan sesuatu, ingin mencontohi apa yang dilakukan oleh Indonesia. Dan sekarang ini di tahun depan 2025 kemungkinan besar Malaysia ini akan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan diambil alih oleh TMJ, dan di sini juga akan bermulanya satu struktur baru untuk FAM dan juga kepelatihan, kepengurusan, pemain-pemainnya. Itu akan merubah 360 derajat nanti apabila TMJ mengambil alih Malaysia. Ini hasil dari kunjungan TMJ ke Bapak Erick Thohir. Banyak pelajaran dia dapat dari Indonesia, banyak ilmu-ilmu yang dia dapat. Sekarang ini TMJ tengah menggerakkan FAM ini ke arah perkembangan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak dinafikan ini tadi Indonesia menjadi panutan. Itu betul, memang betul kata Edwin itu. Jadi apa salahnya kita mendukung di antara satu dengan yang lain? Ya, memang yang positif itu perlu kita ambil ya, mana yang baik dari negara-negara seperti Indonesia. Perkembangan sepak bolanya kita lihat baik dari kelompok umurnya, dari putrinya, futsalnya, semua sudah mencapai satu tahap level yang lebih tinggi sebenarnya di ASEAN ini. Malahan Indonesia kalau ikut levelnya kan, dia bukan lagi level-level ASEAN ini sebenarnya untuk timnas seniornya. Kalau semua pemain-pemain keturunannya bermain di Piala AFF, Indonesia ini sebenarnya yang akan menjadi juara. Sedangkan di kualifikasi Indonesia telah berusaha keras ya, sehingga dapat mengalahkan Arab Saudi, hampir-hampir mengalahkan Bahrain, tetapi dicurangi oleh wasit dan sebagainya. Dan memang guys, saya akui sendiri itu kalau kita berpikir secara positif perlu mencontohi seperti Indonesia. Kalau tidak, negara-negara ASEAN yang lain akan ketinggalan. Jadi syukur apabila Indonesia disoroti banyak negara dalam perkembangan sepak bola ini, negara-negara lain juga akhirnya akan coba untuk sedaya upaya meningkatkan juga sepak bolanya. Itu yang positifnya untuk ASEAN ini. Oke guys, saya ingat itu saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share juga. Semoga dengan dukungan kalian channel saya akan lebih memberikan info-info yang terbaik untuk kalian juga. Dan kepada yang sudah subscribe, selalu komentar yang positif, memberi info-info terkini, terima kasih banyak. Saya selalu menghargai apa yang kalian komentar, itu saya membacanya. Terima kasih banyak guys. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio.